Jujur muka jijinya kelihatan banget guys. Berani-beraninya Koko Gioni ya menantang netizen untuk melakukan KPAI ini ke Polsek, coba kita dengar nih dia. Sudah ada yang dilaporkan. Ih guys, kayak mana kalau dia ngelaporin kita netizen se-Indonesia? Itu sebenarnya aku dan Mamio gitu. Keadaannya Mamio tuh seperti itu kita. Aja diamin aja. Ya lu mau ngapain sekarang? Lu gerak sedikit aja dihajar sama netizen. Keluar dari mulut mereka kayak udah aku anggap kentut deh. Aku nggak akan percaya sama sekali. Karena ternyata mereka masih berteman sama iblis, sama setan, sama perdukunan. Kalian mau ngomongin apapun tuh nggak akan aku percaya dan nggak akan kudengar. Dan netizen RO pemakan beras bulog, lu pikir gue bisa kena mental? Aku orang kaya, miskin-miskinkan orang yang jualan baju bekas di Tanah Abang. Kau pikir aku kagak tahu? Perlindungan pada Komnas Perempuan. Loh, kok jaluk perlindungan? Bukannya sing gawe gempar dunia maya dan perhuru-haraan iki awakmu yo. Awakmu dan mokondomu yang menjadi musang birahi itu. Asisten pribadinya mantan istrinya Koruben. Sekarang di mana? Kondisinya seperti apa? Tapi Giorgio pacarnya Sarwenda ngaku punya 2000 toko. Sampai banget Man Paris minta bukti. Begitu kalian masih cari duit lewat netizen, gak usah belagu. Karena yang mau belanja sama yang nontonin kalian punya konten itu adalah netizen. Halo guys, apa kabar kalian semua guys? Dimanapun kalian berada, semoga kalian baik-baik saja guys. Masih seperti biasa ini guys, kita akan bahas kasus viral dan heboh ini guys. Jadi nggak usah lama-lama guys, kita saksikan dulu video pertama guys. Ini dia videonya. Berani-beraninya Koko Gioni ya menantang netizen untuk melakukan proses detektif. Siapakah CEO yang memegang produk ini. Apakah ada namanya Gio sebagai CEO itu? Dapat langsung semuanya ya. Namanya detektif netizen itu jangan dilawan gitu ya. Kebenaran pasti terkuak. Tapi bukan berarti kalau gitu seorang Gio bukan CEO ya. Bisa jadi memang ada juga perusahaannya. Cuman memang kita belum tahu nih gitu ya. Jadi mungkin dia tidak gembar-gemborkan. Ya sudahlah, kita biarkan saja. Terima kasih semuanya, kita mau Oke guys. Yes, temenin aku buat live besok kita. Aku jam 12 udah live. Jam 12 malam udah live. Jam 12 malam udah live. Aman. Oke guys. Lanjutkan lagi. Dah. See you guys. Kita lagi deg-degan banget. Kayak kita lagi ngantri makanan, terus tiba-tiba sebelah kita Mas lagi ngantri juga. Jujur muka jijinya kelihatan banget guys. terus dia akan mengeluarkan kata-kata andalan dia. Siapa kamu? Netizen, si Sarkawi ke Polsek. Oh, ngapain lagi lah Polsek? Katanya sudah mau diselesaikan diam-diam. Lah ini ke Polsek. Habis dari ke Komnas, KPAI ini ke Polsek. Coba kita dengar nih dia. Konsul dulu atau langsung laporan? Laporannya sudah ada. Oh, ada. Saya mau laporkan ke sini. Laporannya sudah lalu. Sebentar ya. Ya. Konsultasi. Oh, sudah ada yang dilaporkan. Ih guys, kayak mana kalau dia ngelaporin kita netizen se-Indonesia? penuh dong Polda. Dia mau ngapain ya kira-kira? Apa dia mau laporin kita satu Indonesia? Dih, cuy. Jadi nggak apa-apa, gitu diemin aja, gitu. Dan sebetulnya aku juga sama Mami yang paling tahu itu sebenarnya aku dan Mamio gitu. Keadaannya Mamio tuh seperti itu kita. Mana ada laki-laki kayak gitu? Jangankan kau sama Mamio Sarkawi, panggil Sarkawi sekarang. Gila-gila Mamio kau ini. Gak hanya kau yang tahu keadaannya, seluruh Indonesia juga tahu keadaannya. Diamin aja. Ya lu mau ngapain sekarang? Lu gerak sedikit aja dihajar sama netizen.
Aduh, seret lagi. Buat ngoceh aja kon ya. Kok gerak sedikit aja dihajar sama netizen. Makanya kok udah paling benar diem. Jangan buat ngoceh ya. Apa sih? Cuy. Isi rumah dari awal isi rumah aku. Rumah juga aku yang isi. Enggak Sarwendot Gunung Kawi enggak nih kalau lihat nih video lama lu. Furniture. Kita mau menempati rumah baru dan furniture yang dia minta itu harganya Sarwendot Gunung Kawi itu. Lupa ingatan loh. Yang ngisi furniture lo itu si Onsu, anjir. Furniture lo katanya mintanya yang mahal lah. Interior lo ganti bolak-balik. Dasar lo, lupa ingatan lo. Ingat gak lo? Kalau nggak ingat lo di mana nih? Biar gue ingatin. Dasar lo playing victim. Cuy. Netizen RO pemakan beras bulog. Lu pikir gue bisa kena mental? Aku tidak gampang kena mental ya. Mau lu ngomong apa kek, gak peduli gue. Yang ada, lu pada yang kena mental sama gue. Pasukan pesugihan, yang jualan baju bekas di Tanah Abang. Kau pikir aku kagak tahu? Ngaku orang kaya, miskin-miskinkan orang. Saat gua nengok live lu beli apa? Lu ngupas lemon aja pakai pisau. Pakai pisau yang harga 10.000. Pengen kali kau dibilang orang kaya. Gua yang suka makan beras bulog kayak gitu. Kalau ngomong sesuai fakta. Lu makan dari apa? Mending gua makan dari beras bulog daripada lu makan dari hasil ngehina-hina orang miskin. Dirinya sendiri juga miskin, jualan baju bekas di Tanah Abang. Guys, kalian tahu kan, hampir semua isu untuk penggiringan opini negatif tentang Bunda Sarwenda kan udah dipakai, udah dilakukan, termasuk perdukunan dan pergunung kawihan. Kan kemarin itu sempat naik itu pergunung kawihan itu sama si setan merah itu. Habis itu setelah dibantah sama kuncennya, redup tuh informasi itu. Tiba-tiba sekarang naik lagi guys. Dan yang gongnya lagi ternyata setelah isu perdukunan itu yang diarahkan ke Bunda Sarwenda, ternyata yang lewat di beranda aku malah lain. Ada informasi bahwa ada orang lain yang suka nyaranin orang untuk main dukun, perdukunan ke dukun. Kira-kira di beranda kalian lewat gak sih? Kalau di beranda aku tuh udah sering lewat. Ada orang yang nyaranin orang lain untuk main ke dukun, perdukunan. Bahkan ada lewat salah satu artis kontroversi yang lagi live. Itu emang tahun 2023 sih live-nya. Itu lewat di beranda aku. Dia menyebutkan secara gamblang nama seseorang yang konon katanya ngedukunin dia, nyaranin rekan bisnisnya untuk ngedukunin si artis kontroversial itu. Kira-kira di beranda kalian lewat gak sih? Agak serem ya. Iya agak serem kok sukanya main dukun ya. Apalagi kalau seandainya jujur nih, aku kan muslim ya. Apalagi kalau orang Islam gitu ya. Itu kan hukumnya itu syirik banget guys. Gak boleh banget guys. Kok hari gini masih percaya sama dukun? Tuhan, ngomongin agama mulu tiap hari. Tapi kelakuannya gimana? Bener gak sih? Kayaknya sekarang setiap omongan yang keluar dari mulut mereka kayaknya aku anggap kentut deh. Aku gak akan percaya sama sekali. Karena ternyata mereka masih berteman sama iblis, sama setan, sama perdukunan. Kalian mau ngomongin apapun tuh gak akan aku percaya dan gak akan ku dengar. Dan akan ku skip kalau lewat di beranda aku. Gak ada satupun yang percaya. Walaupun tuh kalian membahas tentang akhirat, gak akan aku percaya kalau itu keluar dari mulut kalian. Karena tetap aja ternyata kalian tuh mainnya dukun, percaya sama dukun. Wartawan yang ada di Indonesia. Jangan kau sorot yang artis bermasalah dengan mantan suaminya itu yang pikir mengadu ke KPAI dengan Komnas Perempuan Anak itu, jangan. Ya, takutnya nanti kau yang jadi tumbal selanjutnya. Please deh. Ya, jangan. Paham? Bukan apa-apa. Kita sebagai manusia sayang samamu. Nanti kau tinggal pula anak istrimu. Paham kau? Mantan ART-nya saja atau mantan asistennya saja yang kerja dengan puluhan tahun dengan dia,
sakit-sakit sekarang sudah sembuh. Paham kau? Dia buka di podcast. Paham kau? Jadi kau paham-paham sedikit. Takut nanti kau jadi tumbal. Tahu? Kita sih nggak mendoakan Tuhan. Tetapi kalau orang pengen kaya segala macam dilakukan. Gitu. Dia kira dia hidup selamanya di dunia ini. Ya, si artis itu kagak. Dia akan dibuat jadi babunya si Jin Kawi. Percaya deh. Siapa-siapa yang sudah memuja Gunung Kawi atau buat perjanjian Gunung Kawi supaya dia kaya, dia akan menjadi babunya dan keturunannya akan mendapat kesialan. Biasanya itu 7 turunan. Menenangkan diri dengan cara umroh. Buntut Enda lapor ke KPAI minta perlindungan pada Komnas Perempuan. Loh, kok jaluk perlindungan? Bukannya sing gawe gempar dunia maya dan perhuru-haraan iki awakmu yo? Awakmu dan mokondomu yang menjadi musang birahi itu? Adekmu yang lumba-lumba yang menghina-hina band itu? Terus sekarang kenapa kamu yang minta dilindungin? Apa kamu sekarang yang cosplay menjadi hewan lindung? Sana lo kamu mending bertobat ya. Saat teduh, ke gereja, beribadah. Jangan malah ke Gunung Kawi. Gak boleh, nono ya. Minta perlindungan itu sama Tuhan. Supaya hatimu tuh diubahkan menjadi yang baru. Mana pakai manggil ayah. Di tengah perhuru-haraan ini kok malah kamu masih manis-manis manggil ayah, ayah, ayah. Sekalian bawa main film ayah ini arahnya kemana ya? Ke kanan apa ke kiri? Please aja baper, thank you. Kamu di mana? Ini serius. Kemarin Ruben ketemu sama anaknya, sama mantan istrinya sebelum ibadah umroh. Kamu di mana? Padahal kamu adalah asisten pribadinya mantan istrinya Ruben. Dari awal ini konflik, kamu yang paling lantam, kamu paling yang bersuara, paling membela bosmu itu, ya? Setelah kamu di-mention Ruben di acara talk show, kok kamu menghilang? Akun sosial media kamu di private, kemana kamu? Katanya kamu lebih suka dihujat. Hah? Baru di-mention aja sudah menghilang, apalagi dihujat. Makanya kalau bela orang itu dilihat dulu babat bebet bobotnya. Jangan asal bela. Ya, jangan ikutan gila. Kemana kamu Manda? Gue tanya kemana? Gua bilang juga apa? Giorgio pacarnya Sarwenda ngaku punya 2000 toko. Sampai Bang Hotman Paris minta bukti. Begitu dengar Bang Hotman Paris langsung minta bukti kekayaannya sama pacarnya Sarwenda. Katanya sih ribuan tokonya nyebar ya di berbagai wilayah termasuk Malaysia. Bang Hotman kan juga penasaran sama keberadaannya toko-toko itu. Malah nanyain netizen, bener kagak tuh toko-tokonya eksis di pusat-pusat perbelanjaan? Katanya Bang Hotman kalau benar-benar punya 2000 toko saya salut. Nah kalau benar-benar orang kaya saya bangga. Dengan wajah manis bisa dapat emak-emak yang udah punya beberapa anak. Katanya kalau punya 2000 toko kagak usah sulit nunjukin asetnya. Katanya Bang Hotman kalau emang bener punya 2000 toko udah pasti tuh dapat 500 miliar dalam hitungan menit. Tapi jangan lupa, hati-hati, udah bayar pajak belum? Udah bayar pajak belum? Bang Hotman sih cuma negesin aja, pengen bukti sama orang yang mengklaim punya 2000 toko. Ica kali tunjukin deposito 500 miliar. Ya, kalau belum ada, cincin deh, beli cincin 50 miliar. Katanya kalau emang punya segitu, apalagi lebih besar, ya Bang Hotman ngaku kalah. Nah kalau lu pada pernah lihat kagak tokonya Giorgio? Petran Peta udah ditangkepin tuh sama pihaknya Sarwenda. Tapi reaksinya tenang kok nanggepin curhatan Onyo. Apalagi kalau kata kuasa hukumnya Sarwenda, itu cuma luapan emosi seorang remaja aja. Ya namanya juga anak-anak. Jadi kalau kata pengacaranya kagak usah dibesar-besarkan. Soalnya Sarwenda lagi fokus banget tuh jagain kondisi anaknya biar kagak makin terdampak sama konflik yang terjadi. Pengacara Sarwenda sih bilang ya mudah-mudahan permasalahan Sarwenda sama Ruben Onsu segera menemukan jalan keluar ya. Pengacaranya juga nyampein kalau Sarwenda udah pengen hidup tenang. Kesian juga anak-anak. Karena kemarin juga sindiran Onyo isinya soal nafkah. Belum lagi Betran ini sering dengar penilaian negatif terhadap Ruben Onsu selama tinggal sama Sarwenda. Sampai Onyo bilang Talia sama Tania yang sekarang beda banget sama yang dulu. Sampai uang jajan aja dibahas. Mereka kagak tahu kalau ayahnya masih ngasih. Yang mereka tahu tuh ayahnya cuma jahat dan jahat. Nah kalau menurut lu pada mantan laki yang masih nafkahin full, kira-kira pantas gak sih dijelek-jelekin? Gue bilang juga apa ya, muncul pengakuan Jordi Onsu yang pernah datang ke dukun-dukun untuk menggandakan uang. Muncul lagi video lamanya kalau dia ini ngaku pernah datang ke dukun pesugihan demi 50 miliar. Dia langsung bilang ke dukun nih kalau dia butuh banget 50 miliar, pengen pensiun cepet, pengen bikin rumah yang gede, pengen berkeluarga. Kata dukunnya kalau pengen duit sebanyak itu kudu numbalin banyak orang. Dia malah nyanggupin, malah memaklumin persyaratan tersebut. Gak apa-apa katanya bah, udah paham betul. Tapi ternyata langkah yang dilakukan Jordi Onsu mendatangi dukun pesugihan
pesugihan bukan untuk memperkaya diri sendiri, tapi atas dasar kecurigaan terhadap sebuah sindikat penipuan yang berkedok penggandaan uang. Makanya buat membongkar kejahatan tersebut, Jordi Onsu ini langsung datang dan melakukan investigasi terhadap para praktisi pengganda uang. Nah kalau lu pade masih percaya kagak kalau duit bisa digandain sama dukun? Kemarin nenek Tapasya buat konten, katanya si Gio pakai jam tangan palsu. Terus di-stick sama Bang Magdalena kan kontennya. Tiba-tiba dihapusnya loh, kontennya nggak sanggup mentalnya melihat kontennya di-stick sama Bang Magdalena. Harusnya kamu sadar lah nenek. Setelah kamu di-stick konten sama Bang Magdalena harusnya sadar. Ini enggak, malah buat konten malah menjadi-jadi lagi. Buat konten enggak masalah sih, tapi jangan kontennya fitnah orang lah nenek. Yes, 100% saya bela Sarwenda. Kenapa? Ada yang keberatan? Mana ada yang berani keberatan Bang Magdalena. Mereka tahu siapa diri. Kalau ada mereka keberatan udah kena sikat. Magdalena di bos, senggol dong. Makin kalian komentar semakin saya berisik. Siapin jantung. Siapkan jantung. Rahasia ini akan mengguncang jagat. Guncang ajak, guncang. Saudara apalah ini ya. Lo kalau membuka rahasia, buka sekarang. Buka. Netizen itu nggak peduli ya. Semua orang tuh punya masa lalu. Semua orang punya aib. Sekarang Ruben udah semakin baik. Semoga istiqomah selalu di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di seluruh Indonesia ini, saudara-saudara banyak tanpa kau juga. Sekarang aku mau tanya sama kalian guys. Kalau di dunia entertain ini ya, apa sih yang mau dijual sama nih orang? Gak komersil. Gak ada ganteng-gantengnya. Ya kalian tahu kan Bang Ben itu entertainer sejati. Gitu mereka semua berasa udah atas awan. Orang yang membesarkan mereka itu mereka campakan. Terlepas kalian punya persoalan personal, udahlah. Jangan gitu-gitu kali lah kok jadi manusia. Yang nge-live itu orang pada komentar emot aja. Katanya kalian bisa mengendalikan dunia ini ya kan, punya segala-galanya. Kalian gak akan bisa menandingi kekuatan netizen. Ini yang aku mau pesan sama kalian para entertainer siapalah itu seleb. Kalian tuh jangan suka antangin, jangan suka menyepelekan netizen. Selama kalian masih cari duit lewat netizen, gak usah belagu. Karena yang mau belanja sama yang nontonin kalian punya konten itu adalah netizen. Jangan ditantang. Apa kamu tadi mau mengguncang jagat? Guncang sekarang. Pengen banget aku diguncang sama berita ini. Apa sih yang mau diguncang, ha? Sudah. Bongkar. Nanti dibongkar aja biar satu pulau Indonesia tahu. Bongkar aja kok nggak apa-apa. Sok monggo bongkar. Kan katanya ada satu doang ya Pan ya kan satu. Nggak apa-apa bongkar. Kita lihat reaksi neti ya. Kok lupa ya? Kemarin yang pas jualan ngomongnya panjang lebar kali tinggi ya kan. Dibalas netizen apa tuh. Jangan gitu kok. Adik kakak harusnya Pan saling rangkul ya kan. Saling lindungi kok Amesia. Sebelum ini Amesia gitu. Siapa yang ngasih makan ya kan. Siapa yang lindungi, yang jadi tiang, yang jadi payung untuk menaungi siapa lupa. Amnesia. Mana ada lagi tuh yang beredar ya Pan. Saat video mau foto atau apa itu ya kan bertiga berempat atau apa itu yang kayak di ruang tamu gitu terus Kokok nimbrung di belakang tiba-tiba kan ada lingkaran merah sama neti kan ditunjukin tangan Kokok nyamperin ke bagian mananya si itu terus ditepis lupa apa belum sempat lihat sok lihat seru lihat kan podcastnya si mbak bertopeng hitam itu yang kayak suara tepit yang kalau setiap bulan Desember sebelum Natal itu datang bersama center class mbak ceritanya itu dibuat semirip-miripnya dengan kehidupan Sarwenda dengan gosip-gosip atau cerita-cerita yang sedang beredar itu yang diangkat kemudian diceritakan di dalam podcast tersebut dan orang-orang
sangat percaya dengan cerita dari si mbak-mbak bertopeng ini. Jadi seakan-akan orang-orang mulai menggiring opini karena di saat ini sedang hype-nya cerita tentang Sarwenda, mulai mereka menggiring-giring opini kalau apa yang diceritakan mbak ini adalah tentang kehidupan Sarwenda. Tapi ada satu part yang Mbak Suartepit itu katakan kalau dia hanya bekerja sampai 2023 karena di situ posisinya bapak dan ibu bosnya itu sudah bercerai. Dan kalian tahu, Sarwenda dan Ruben bercerainya di tahun 2024. Jadi, menurut kalian, apakah itu benar cerita tentang Sarwenda? Untuk Nyong yang sudah diangkat derajatnya, tidak ada seorang ibu yang tidak mengenal anak-anaknya. Tapi belum tentu anak-anak itu mengenal sepenuhnya tentang ibunya. Kenapa? Karena ada berbagai macam hal yang tidak bisa ditampilkan seorang ibu di depan anak-anaknya. Satu hal yang harus kamu pahami, di saat ibumu memasak, bangun pagi memasak untuk bekalmu, menyuapimu, hadir di saat engkau pergi sekolah, dan ada di rumah di saat engkau pulang sekolah, menjagamu ketika kamu sakit, menyediakan berbagai macam hal di saat kamu perform. Di masa-masa itulah, di rentang waktu itulah, dia meninggalkan mimpi-mimpinya hanya untuk menjaga dan merawat anak-anaknya, termasuk kamu, Nyong. Dan kalau dia seorang ibu yang egois, dengan keadaan finansial yang begitu memadai, bisa saja dia melepaskan atau memberikan tugas-tugas itu kepada asisten rumah tangganya. Tetapi karena dia ibu yang memiliki hati keibuan, dia memilih mengorbankan mimpi-mimpinya untuk merawat anak-anaknya, termasuk kamu juga. Karena itu, menurut saya sebagai seorang ibu, tidaklah bijak kamu yang sudah diterima, dijaga, dirawat, diakuinya sebagai anaknya, tidak dibeda-bedakan dengan anak kandungnya. Bahkan dia merawat kamu melebihi ibu kandungmu. Lantas kenapa kamu memperlakukan bunda seperti orang asing? Kamu yang seharusnya menjadi air agar bisa meredam pertikaian dari ayah dan bunda, justru kamu malah menjadi api, memercikan api sehingga pertikaian ini semakin panas dan terbakar. Sebenarnya bila ada yang membuat hatimu kecewa atau kurang puas tentang bunda, seharusnya kamu bisa bicara dengan bundamu secara dari hati ke hati. Bukan engkau curhat, kamu curhat di sosial media. Dan bagiku itu adalah sikap yang begitu kejam, karena dengan secara sengaja kamu menginginkan para netizen yang maha benar itu menghujat bundamu, dan kamu pasti tahu hal itu akan mempermalukan bunda. Dan kamu sadar tidak kalau caramu itu adalah salah satu tindakan pembunuhan karakter. Secara implisit, ibu kandungmu memiliki hutang padamu. Karena apa? Karena dia hanya melahirkan dan tidak merawatmu. Tetapi ibu angkatmu, Bunda Sarwenda, dia tidak memiliki hutang apapun padamu. Karena dia sudah merawatmu, menyayangimu, memberikan kasih sayang padamu tanpa membeda-bedakan anak kandung dan anak angkat. Justru kamu yang memiliki hutang budi kepada Bunda Sarwenda. Dan sebagai seorang ibu seperti Sarwenda, kami tidak pernah meminta anak-anak kami untuk membalas utang budi berupa dengan uang atau harta kekayaan. Hanya cukup dengan menghargai dan menghormati ibunya. Itu sudah cukup bagi kami. Aduh, sejatinya tidak ada ibu manapun di seluruh dunia ini yang sempurna. Yang ada, semua ibu-ibu akan berusaha memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Brenda tiba-tiba muncul, baru 3 hari yang lalu sih bikin LP, melakukan akun mana merasa terganggu, terutama anak-anak buat. Oh, 3 hari yang lalu 26 bikin LP. Bikin LP. Hari ini ya. tambah. Hari ini tambah bukti. Oke.
yang dilaporkan akun, Iya, beberapa akun terkait dengan masalah pencemaran nama baik dan pencemaran nama baik ya. Artinya kan seperti yang saya katakan bahwa hak semua warga negara itu untuk melakukan upaya hukum ya. Kalau mereka melihat bahwa ada aspek-aspek hukum yang mungkin dilanggar oleh pihak-pihak tertentu. Jadi kalau misalnya kemudian S menganggap ada pihak-pihak tertentu dan pihak-pihak tertentu itu adalah akun-akun yang menurut dia itu sudah melanggar aturan hukum yang berkaitan dengan masalah pemberitaan atau postingan yang di situ ada anaknya, saya kira itu adalah suatu hal yang sah-sah saja dari segi dia ingin membuat laporan. Nah, tapi kalau mengenai masalah substansinya, saya kira itu akan kembali kepada pihak penyidik ya. Karena kalau misalnya kami melihatnya, ya kalau ditanya kami melihatnya itu, kenapa tidak buat laporan juga? Kan di situ ada anak-anak dan Ruben selama ini adalah orang yang konsen untuk memperjuangkan jika anak-anaknya itu diganggu di media sosial, ya. Nah, kenapa kami tidak melakukan hal itu atau Ruben tidak menyampaikan hal itu kepada kami untuk melakukan upaya hukum? Karena kami melihat bahwa apa yang disampaikan oleh konten-konten oleh netizen itu menurut kami adalah penyampaian informasi. Ya, penyampaian informasi berkaitan dengan masalah dugaan adanya eksploitasi anak. Ya. Dan hal itulah yang memicu mungkin kemarahan-kemarahan dari banyak masyarakat akibat adanya dugaan eksploitasi anak dan kemudian adanya dugaan statement-statement yang merendahkan ayahnya anak-anak ya. Jadi kami melihatnya bahwa itu adalah support dari netizen ketika dia melihat sesuatu yang menurut dia ada ketidakadilan ya. Jadi itu yang membuat kami mungkin tidak akan memilih cara yang sama kepada akun itu seperti apa yang dipilih oleh S ya. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat pasal-pasalnya kan ini bicara mengenai masalah mentransmisikan suatu informasi atau data tanpa izin atau tanpa hak ya. Nah, sebenarnya kan kalau misalnya kita lihat dari dari kebiasaan orang bermedia sosial, banyak postingan-postingan yang sudah masuk di area publik, kemudian ini di-repost ulang. Ya, di-repost ulang. Karena tanpa ada repost itu sebenarnya datanya juga sudah menjadi data digital. Jejak digital yang artinya siapapun orang mungkin bisa melihatnya karena sudah ada ya. Jadi kalau misalnya kemudian dimention lagi supaya untuk reminding lagi, kemudian di repost lagi dan kemudian dianggap itu sesuatu hal yang melanggar aturan hukum atau misalnya kemudian dianggap itu mengganggu privasi anak-anaknya, saya kira itu sah-sah saja. Tapi kalau menurut kami sih ya itu belumlah dapat dikatakan sebagai suatu kejahatan menurut pendapat kami ya, karena niatnya itu kan jelas bukan niat untuk menjatuhkan nama baik seseorang, bukan niatnya itu untuk menyerang kehormatan seseorang, niatnya bukan ada hal-hal yang lain, niatnya hanya ingin mereminding bahwa ada jejak digital yang seperti ini ya, ada catatan-catatan yang seperti ini. Nah, dan kalau misalnya kemudian ada data-data yang kemudian itu dipakai sebagai pengingat bahwa ada satu perbuatan yang patut diduga itu adalah perbuatan yang melawan hukum, dalam hal ini eksploitasi anak, menurut kami di mana salahnya? Ya, coba kita bayangkan, misalnya kemudian ada orang yang memviralkan atau merekam suatu kejadian, ya, dan kemudian itu dia posting dan akhirnya akibat postingan itu orang yang melakukan sesuatu perbuatan yang melawan hukum, patut diduga melakukan perbuatan melawan hukum, itu akhirnya mendapatkan tindakan hukum karena postingan tersebut, karena video yang disebarkan tersebut. Apakah kemudian orang yang kemudian dikenai sanksi hukuman itu boleh melaporkan orang yang menyebarkan video itu sehingga ada penegakan hukum mengatakan bahwa kamu sudah salah karena telah mentransmisikan, telah menginformasikan suatu data tanpa izin dari saya
sebagai orang yang ada di dalam video tersebut. Ya, itu akan jadi seperti itu ranahnya. Nah, jadi sama seperti hari ini kan kita tahu bahwa ada suatu bukan ajas ya, tapi suatu ucapan itu misalnya bahwa no viral no case. Dari kata-kata no viral no case, artinya banyak sekali perkara-perkara itu yang kemudian menjadi suatu perkara yang terjadi penegakan hukum karena diawali dari postingan, mulai dari video yang diposting di media sosial, betul ya? Nah, jadi kita juga harus melihat, kami maksudnya, bukan kita ya, kami melihatnya bahwa hal ini mungkin seperti itu. Ya, sehingga kami sangat terbantu juga itu misalnya ada informasi-informasi itu. Tapi kalau misalnya kemudian ada pihak-pihak yang merasa itu adalah suatu perbuatan melawan hukum yang layak untuk dilaporkan kepada pihak kepolisian, kami menghormatinya karena itu adalah pilihan. Tinggal nanti tergantung bagaimana proses pembuktiannya di kepolisian. Kami kira seperti itu. Bang, berarti ini semakin memperkuat nggak sih kepolisian ini memang mengambil hak asuh anak itu sebaiknya membuat angin segar gitu Bang? Berarti kan tentang anak-anak. Seperti yang kami sampaikan berkali-kali itu kan bahwa upaya Ruben untuk melakukan upaya hukum untuk mengambil hak asuh anak itu kan dari kemarin itu kan bukan dilandaskan karena semakin ramainya berita ini, bukan juga karena adanya informasi-informasi yang diberikan oleh masyarakat atau netizen, tapi sebenarnya kan ini sesuatu hal yang memang Ruben sendiri menyaksikan langsung tayangan-tayangan itu, live itu, dan Ruben sendiri sudah memberikan pesan kepada S agar itu tidak dilakukan. Apa yang tidak dilakukan itu? Agar jangan melibatkan anak-anak dalam live tersebut. Apalagi mengajak dia untuk ikut bersama dalam mempromosikan produk-produk yang diperjualbelikan dalam data tersebut. Ini kan memang sebenarnya kan sudah pernah disampaikan oleh Ruben, kalau menurut Ruben seperti itu. Sebelum ini menjadi membesar dan mendapat perhatian dari masyarakat, dan masyarakat akhirnya menggali data atau tidak digital dan kemudian memposting ulang adegan-adegan yang menurut mereka itu adalah rawan, ya. Ini kan sebenarnya kan sudah, dan itu yang membuat Ruben juga semakin mantap sih sebenarnya untuk melakukan upaya agar hak asuh itu dapat diambil oleh dia, karena dia merasa anak-anak tidak berada dalam lingkungan yang aman, dan kemudian dia juga tidak mendapatkan haknya untuk berkumpul 2-3 hari dalam 1 minggu. Jadi artinya apapun yang terjadi hari ini, bukan itulah yang menjadi landasan pemikiran tindakan Ruben untuk mengambil hak asuh itu. Jadi ya silakan saja, meskipun ada laporan apakah itu memperkuat, ya kita lihat saja nanti. Tapi yang pasti keputusan itu diambil bukan dilandaskan karena ada hal-hal seperti itu. Ya, tapi kalau misalnya dikatakan bahwa informasi itu semakin meneguhkan bahwa memang ada dugaan pelanggaran itu tadi, artinya yang dianggap Ruben sesuatu yang tidak patut itu, karena dia pesan anak jangan dilibatkan karena menurut Ruben itu adalah eksploitasi anak, ternyata ini diaminin oleh banyak orang yang kemudian menyampaikan pendapatnya melalui postingan-postingan media, melalui beberapa akun dan itu. Nah, kalau memang misalnya kemudian akun itu dilaporkan karena dianggap melanggar ketentuan perundang-undangan, saya kira itu haknya dia. Kita tergantung nanti bagaimana proses pembuktiannya. Berarti itu adalah salah satu ketakutan Pak Ruben ya. Makanya dia anak jangan dilibatkan, dan akibatnya sekarang anak-anak mulai terganggu ya berarti 2 hari itu memberi pikiran. Iya, makanya begini, anak-anak terganggu itu kan kalau anak-anak melihat media sosial. Sekarang kan tinggal kita perlu pertanyakan, apakah anak-anak itu selama ini aktif memegang gadget sehingga dia bisa melihat apa yang terjadi saat ini, sehingga akhirnya kemudian terganggu dengan pemberitaan-pemberitaan yang berkaitan dengan mereka, atau dari mana anak-anak ini tahu informasi dari orang lain? Ini kan juga perlu diperjelas. Karena kalau nanti misalnya ternyata anak-anak ini tahu sendiri dari informasi-informasi yang mereka dapat dari gadgetnya mereka, kalau dari sisi kami bertanya, kalau segitu aktifnya anak-anak menggunakan gadget, memegang handphone, kenapa WA ayahnya dibalas sedemikian lama?
Kan jadinya ke sana jadinya. Nah, kalau ternyata memang anaknya tidak memegang handphone sesering yang kita bayangkan, sehingga dia ngerti ada situasi yang seperti ini yang memberikan gangguan kepadanya, berarti anak-anak ini dapat informasi tentang hal ini dari mana? Kan begitu. Apakah betul anak-anak yang terganggu, atau ada orang dewasa yang terganggu karena hal itu artinya seperti menelanjangi diri sendiri, kan begitu. Jadi ini yang mungkin nanti dengan adanya laporan ini akan bisa semakin didalami dalam bentuk proses yang fair dan objektif. Udah sejauh mana ini perjuangan untuk mengambil hak anak? Kalau masalah perjuangan untuk mendapatkan hak berkumpul bersama anak-anak ini kan sebenarnya kan sudah kita mulai setelah perceraian itu diakhiri melalui putusan pengadilan, dan ada Akta 39 itu yang mengatur tentang pembagian waktu. Jadi sebenarnya sudah kita mulai dari ruang tertutup, ya, sebelum ada situasi yang ramai seperti ini. Dan kemudian ketika ini sudah semakin ramai, ya kita tetap konsisten melakukan upaya itu, sebenarnya upaya pendekatan kepada orang yang mendapatkan hak asuh itu. Nah, tapi kan situasinya kan tidak segampang yang kami bayangkan. Karena sudah ada perjanjian, harusnya kan itu tidak serumit ini. Nah, ditambah lagi dengan peristiwa-peristiwa yang berkembang, adanya situasi yang Ruben merasa anak-anaknya kok dilibatkan dalam suatu pekerjaan yang tidak seharusnya anak-anak ini dilibatkan, dan dianggap ini melanggar hak anak dan eksploitasi, dan ada juga peringatan atau teguran tapi tidak diindahkan, dan kemudian ini menjadi pusat perhatian dari masyarakat tentang pola asuh, ya, pola didik, apalagi lingkungan orang tuanya itu kan, lingkungan dewasanya itu kan suka sindir-sindir kan gitu ya. Bagaimana mental anaknya kalau kemudian selalu orang tuanya disindir-sindir kan gitu, ayah kandungnya. Nah, ini membuat Ruben seperti yang tadi saya katakan, mulai melangkah lebih jauh lagi dari ruang tertutup itu untuk berkonsultasi dan kemudian melakukan pengaduan dugaan pelanggaran hak tadi itu di KPAI. Ini kan langkah pertama nih. Nah, langkah stepnya itu kan seharusnya memang adalah mendaftarkan gugatan hak asuh anak yang sudah selesai. Hanya saja karena setelah dari KPAI itu Ruben langsung umroh, dan mungkin dia juga tidak ingin terganggu dengan masalah itu sehingga mengganggu konsentrasi ibadahnya, dan kami juga tidak mau mengganggu itu, makanya sampai hari ini kami masih menunggu konfirmasi itu. Jadi kalau misalnya Ruben mengatakan dari tempat dia beribadah daftarkan, kita tinggal daftarkan. Apakah menunggu Ruben kembali? Maka tunggulah sampai Ruben kembali pada tanggal 1 Juli ini. Kira-kira apa yang dia sampaikan. Kalau dia bilang, oke bang, kita sudah baca, sudah paham, jalan, kita jalankan di tanggal 2-nya. Kalau misalnya Ruben mengatakan, karena ada pertemuan di tanggal 11 ini, ya joint meeting seperti apa yang disampaikan oleh kuasa hukum S, ya kita akan tunggu di tanggal 11 Juli ini. Nah, jadi saya kira ini sudah mulai ada, sudah ada ya, itu tahapan-tahapan langkah yang akan dilakukan. Artinya persiapan untuk mengajar itu plannya sudah matang ya bang? Bukan lagi persiapan, sudah tinggal daftar. Ya jadi kan artinya kan sudah lebih maju ya. Kalau kemarin kan kita mulai persiapan final draft, ini tinggal daftar aja. Begitu Ruben bilang daftar. Intinya menunggu Pak Ruben pulang dulu. Ya, karena bagaimanapun kan bukan kami yang menentukan hal ini kan, tapi adalah klien kami. Karena kalau enggak nanti seolah persoalan ini adalah persoalan kami secara personal. Padahal kami kan tidak terlibat secara personal. Kami melakukan ini kan hanya gara-gara untuk mempertahankan kepentingan hukum klien kami yang hari ini dilanggar. Bisa jadi juga plan itu batal setelah tanggal 10, bisa jadi. Kalau misalnya tanggal 11 itu pembicaraan itu artinya ada komitmen, bukan hanya komitmen lisan, tapi dibarengi dengan tindakan dan perbuatan nyata, ya mungkin saja gugatan itu juga tidak perlu dilakukan. Karena kan kalau misalnya gugatan itu dilakukan kan sebenarnya kan ini hanya mengenai masalah hak asuh anak tadi itu. Ya kalau misalnya kemudian ada kesepakatan, misalnya kemudian dalam tanggal 11 itu dikatakan ya udah nggak apa-apa, anak-anak boleh ikut kamu saja misalnya seperti itu. Tapi nggak bagi waktu ya ke saya sebagai ibunya, artinya kan kita kan nggak perlu menunjukkan gugatan. Ya, nah hanya saja memang itu kan tidak boleh hanya sebatas ucapan saja.
tidak boleh hanya sekedar tulisan saja. Kami mau itu dinyatakan dalam perbuatan yang nyata. Karena kalau berdasarkan ucapan dan tulisan itu sudah ada di tahun 2024 gitu loh. Dalam Akta 39. Sesuatu yang diucapkan, sesuatu yang sudah diokekan, dituangkan dalam akta notaris Akta 39 tentang pembagian waktu, tapi tidak dinyatakan, tidak dilanjutkan dalam perbuatan yang nyata. Jadi joint meeting ini pun kami maunya adalah apapun hasil keputusannya yang mungkin disepakati, itu harus ditindaklanjuti dalam tindakan nyata. Ya, jangan sampai nanti misalnya kemudian, oh ini ada joint meeting. Terus kemudian tapi tidak memberikan suatu efek yang nyata. Buat apa? Ya. Kita akhirnya sudah sepakat bahwa ini begini-begini. Itu juga akan menjadi sia-sia kalau tidak ada tindakan yang nyata. Kan begitu. Jadi yang kami butuhkan ini adalah realisasi dari apa yang dijanjikan dan disepakati. Jangan terulang seperti tahun 2024 sudah ada pernyataan tentang pembagian waktunya, diatur, tertulis, akta notaris, tapi tidak ditindaklanjuti dengan perbuatan nyata. Itu berarti kan omong kosong atau omong-omong. Nah, kita nggak mau yang ngomong-ngomong. Kita mau yang real. Lagi? Bang, kalau belum udah tahu belum sih? Belum tahu. Belum tahu. Karena kalau misalnya tahu pasti Ruben pasti akan ikut ke abang. Dia Ruben belum ada info apa-apa. Oke. Ya. Oke, cukup. Terima kasih, Bang. Persiapan tanggal 11 enggak? Pak, tanggal 11 kira-kira nih Bang, jadi nggak nih pertemuannya nih Bang? Persiapan tanggal 11 itu ya kami harus menjaga kesehatan kami agar tidak ada halangan untuk hadir tanggal 11. Karena kalau masalah materinya kita sudah paham. Materinya kan kita sudah tahu. Ya, karena itu item yang mengulang dari apa yang sudah disampaikan di Akta 39. Berkaitan dengan masalah pembagian waktu anak itu, kemudian masalah nafkah. Ketiga adalah masalah gini, kan begitu. Ya paling-paling kalau masalah nafkah kita tinggal bilang aja, real nafkahnya anak-anak ini berapa sih sebenarnya kan gitu. Terus kemudian kita akan mencari tahu kemarin sampai 200 sekian juta itu menurut mereka itu wajar nggak gitu? Apakah memang masih kebutuhan anak-anak apa? Tidak, ini kan harus ada pertanyaan seperti itu, termasuk ya tentang pembayaran kartu kredit yang 50-50 itu kan Ruben juga perlu tahu kemana itu 50-50-nya, untuk apa itu 50-50-nya, kan begitu ya. Karena ini juga belum disampaikan, jadi mungkin ya kita lihat nanti bagaimana hasilnya. Ya, jadi kalau materi, persiapan materinya kita sudah tahu, tinggal kesehatan saja.